Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ila al-huda wad dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Wa qala ta'ala فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز أكيم. فأقبلت امرأته في صرة أي صيحة فصكت وجهها أي لطمت وجهها وقالت عجوز أكيم ay atalidu ajuzun akim. Qalu kadzaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Falamma ukhbira Ibrahim bi annahum bu'itsu li ihlak ahli Sodom qaumi Lut qala lil malaika ara'aitum law kana fi madaini Lut khamsuna minal mu'minin atuhlikunahum qalu la gala awa arba'un galu la awa thalathun galu la hatta balagha khamsa galu la gala ara'aitum law kana fihim rajulun wahid muslim atuhlikunahum qalu la Gala Ibrahim inda dhalik inna fiha luta. Galu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atuhu kanat minal ghabirin. Gala ta'ala falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw'u wa ja'athul bushra yujadiluna fi qaumi Lut inna Ibrahima la'awwahum munib. Faqalatir rusul ya Ibrahimu a'rid an hadza aida ankal jidal wa maknal jidal una inna Ibrahim yas'al rabbahu wa yatlub ilaih annahu qad jaa'a amru rabbik bi ihlakihim wa innahum atihim adzabun ghairu mardud ay nazil bihim adzabullah ghairu masruf anhum. Falamma ja'at rusuluna Luta ala surati ghilman murut hasan al-wajh si abihim ay hazina Lut bimaji'ihim wa dhaqa bihim dar'an ay galban li'annahu lamma nadhara Lut ila hasan wujuhim wa tibri wa rawaihim ashfaq alaihim min qawmi an yaksiduhum bil fahisha wa qala hadha yawmun asib ay shadid fa yahtaj ila al-mudafa'a an qawmihi. Kemarin menjelaskan tentang kabar gembira yang disampaikan oleh para malaikat kepada Nabi Allah Ibrahim akan datangnya keturunan yang dinamakan dengan Ishak dan setelahnya Ya'qub. Datangnya kabar gembira ini setelah
mereka merasa takut akan adanya kejelekan, keburukan yang mereka terima dari kebiasaan yang ada. Jadi mitos-mitos yang ada. Ya, seperti di daerah kita ini kan ada mitos-mitos yang dipercayai orang. Walaupun sebetulnya mungkin bukan karena itu terjadinya. Akan tetapi karena keyakinannya bisa terjadi apa yang dikuatiri. Sebab dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni abdi bi falyadhun nabi masya." Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau hamba tadi itu berprasangka baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Tangani gatel. Kati untuk duit iki. Untuk temenan. Kenapa? Ini prasangka baik kepada Allah. Kupu-kupu masuk rumahnya. Kati anak dayo. Bagus. Ada persiapan, makanan, minuman. Sekiranya datang dia sudah punya persiapan untuk menjamu tamu. Apalagi datangnya tamu membawa pahala, pulang membawa dosa. Tapi ada perasaan yang kita artikan jelek. Itu mau nggak mau, ada prasangka baik, ada prasangka buruk. Perempuan yang hamil dilarang membunuh binatang. Ojo, tak boleh. Kok anake? Ini prasangka buruk. Tidak ada hubungannya bunuh dengan yang ada di dalam. Nggak ada. Oh, polai mateni laron, mari ngono anake mati ngono. Atau karena bunuh nyamuk yang menggigit akhirnya mati, berarti dijarno ya cok. Misalnya ulo ngono nyokot dijarno wis. Jarno ulo nyokot. Lek kon mateni ulo nek anakmu mati lho, jarno. Ya mati disiki sak ibuke. Ya. Tapi itu prasangka, mitos. Lah dulu ada mitos-mitos seperti itu. Kalau tamu itu enggak makan dari yang dihidangkan, ada tanda buruk yang akan terjadi ini. Ini sebuah tanda buruk. Makanya mereka takutan. Setelah ketakutan dapat kabar gembira. Dapat kabar gembira. Dan para malaikat ngomong, la takhaf. Tenang, jangan takut, jangan khawatir. Lalu wabasyaruhu bighulamin alim. Mereka para malaikat memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bighulamin alim. Dengan seorang anak yang alim, memiliki ilmu yang sangat luas, ilmu yang sangat dalam. Siapa? Ishak. Ishak. Lalu fa'aqbalat imra'atuhu, muncul istrinya Nabi Ibrahim. Siapa? Saro. Muncul Saro fisaratin. Munculnya Sarah ini fisarah dengan teriak, soihah, teriakan kaget gitu. Karena apa? Dikasih kabar gembira akan memiliki keturunan. Muncul kaget, wah, jerit. Lalu
Ada yang mengatakan artinya sarra itu wajah yang berubah, seperti nggak seneng gitu. Nah, karena yang disampaikan itu kayak menghina. Dilihat dengan faktor usia gitu loh. Dikasih kabar gembira akan hamil dan akan melahirkan anak yang alim, punya ilmu yang luas. Kayak wajahnya itu berubah itu. Muncul tiba-tiba datang di hadapan Nabi Ibrahim, berubah wajahnya. Ya biasa kalau ada orang sensitif kan ngono. Diomongi sing ndak ngenakno ati langsung merengut. Ngambul, lari, nah, apalagi perempuan kan gitu. Lah, ini Sarah seperti itu. Kenapa? Ngelihat usianya, yang menurut akal sulit untuk diterima. Makanya beliau mengatakan apa? Dengan fasokat wajah, sambil memukul wajahnya. Sambil memukul wajahnya. Ada yang mengatakan sokat, memukul dahinya. Karena heran, kagum, ya bingung. Bukan capek deh, bukan. Jadi mukul. Jadi seperti orang apa? Dengan kabar itu percaya enggak percaya. Lek temenan iku ya seneng, kan gitu. Seneng, tapi masa iya? Jadi seakan-akan tidak mempercayai kabar gembira itu, seakan-akan tidak mempercayai. Wa qalat ajuzun akim, si Sarah ngomong, ajuzun akim maksudnya apa? Maksudnya a'alidum, atalit, ya, atalit ajuzun akim, apakah akan memiliki keturunan atau anak ajuz, seorang perempuan akim. Akim itu seperti mandul gitu. Nah, karena apa? Sudah lama tidak memiliki anak. Seperti mandul, karena apa? Sudah lama menikah tapi belum dapat keturunan. Ketika usia 90 tahun, ada yang mengatakan 99 tahun, dan umurnya Nabi Ibrahim ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 120, datang kabar gembira akan memiliki keturunan. Bukan satu lagi, dua. Ishak, setelahnya Yakub. Di usia seperti itu. Ya? Makanya kayak percaya nggak percaya, sehingga beliau mengatakan apa? Ajuzun akim, apakah masih mungkin, apakah masih bisa perempuan yang tua yang selama ini tidak pernah mengandung akan memiliki keturunan. Nah, makanya bingung dia ketika muncul itu, jerit dan juga memukul wajahnya, seakan-akan tidak mempercayainya dan seakan-akan mustahil, tidak mungkin gitu. Akhirnya katanya malaikat, qalu kadzalik. Para malaikat mengatakan kadzalik, itu pasti akan terjadi. Akan terjadi sesuai apa yang kami kabarkan, kami sampaikan. Qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Tuhanmu adalah zat yang maha hakim, bijaksana di dalam apa yang diciptakannya, dan alim, mengetahui dengan apa yang diciptakan. Nah, jadi nggak usah bingung, nggak usah bingung, nggak usah kaget, nggak usah percaya nggak percaya, kamu pasti akan mendapatkan anak sesuai yang sudah disampaikan daripada kabar gembira ini. Dah. Lalu
Nabi Ibrahim dikasih tahu bahwa mereka itu diutus untuk membinasakan kaum Nabi Allah Lut, penduduk Sedum. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada para malaikat, berkata kepada malaikat dengan mengatakan apa? Ara'aitum, bagaimana menurut kalian, laukana fi madain, jika di satu kota atau di kotanya fi madain Lut, di kota yang Nabi Allah Lut tinggal, khamsun minal mu'minin, ada 50 orang daripada orang-orang yang beriman. Ada 50 orang yang beriman. Atuhlikunahum, apakah kalian akan membinasakan mereka juga? Qalu la. Artinya apa? Yang lain bisa selamat karena 50 orang itu. Atau apakah mereka yang beriman dengan Nabi Allah Lut hancur bersama orang-orang yang lain? Para malaikat mengatakan enggak. Ditanya lagi sama Nabi Allah Ibrahim, kalau 40 bukan 50 turun, kalau 50 orang yang beriman, apakah kalian akan menghancurkan? Malaikatnya enggak. Kalau 30 enggak. Sampai 5. Dari 50, 40, 30 sampai 5. Malaikat jawabannya tetap la, tidak. Tidak. Sampai setelah tidak 5, Nabi Ibrahim kembali bertanya, ara'aitum law kana fihim rajulun wahid muslim. Bagaimana coba kalau di kota itu ada satu orang Islam? Atuhlikunahum, apakah kalian tetap akan menghancurkan mereka? Galu la, mereka mengatakan tidak. Kalau ada satu Islam, enggak. Gala Ibrahim inda dzalik inna fiha Luta. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada para malaikat, inna fiha Luton, sesungguhnya di kota itu adalah Nabi Allah Lut. Kalaupun mereka semuanya nggak beriman, kalaupun semuanya melakukan kejahatan, tapi ada satu orang yang muslim, mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Lut. Masa engkau hancurkan sedangkan ada satu orang yang beriman, sedangkan kamu tadi mengatakan sampai satu pun tidak. Tapi bagaimana kalian akan menghancurkan sedangkan ada yang beriman, yaitu Nabi Allah Lut. Jadi singkatnya gini, walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra, ketika mereka para rasul itu para malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim. Nah, kemarin ada mengatakan 3, Jibril, Mikail dan Israfil. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 11. Lah para rasul itu, para malaikat datang kepada Nabi Ibrahim bil busyra, membawa kabar gembira. Nah, kabar gembiranya bahwa Nabi Ibrahim akan memiliki keturunan yang dinamakan Ishak dan Yakub. Lalu mereka berkata, yaitu para rasul, malaikat, inna muhliku ahli hadzal qaryah, sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk desa ini. Artinya desa yang tinggal kaum Nabi Allah Lut. Nah, tentunya Allah tidak akan mengadab seseorang tanpa adanya sebab. Kita aja orang nggak punya salah kita pukul,
Yang mukul salah. Ada orang diem-diem dipukul. Salah. Tapi kalau orang itu nggarai, kita pukul, namanya apa? Bales. Kita dianggap nggak bersalah. Yang bersalah siapa? Yang mulai. Walaupun sikap yang baik dari yang dipukul itu memaafkan. Kan gitu ya. Sikap yang baik. Tapi kalau dia balas, wajar. Karena dia dipukul. Tambah ada sebab dia dipukul. Lah Allah juga gitu. Allah nggak mungkin tahu-tahu menyiksa orang. Nggak. Pasti ada sebab di mereka disiksa. Lah Allah ingin membinasakan, kenapa? Karena ada sebabnya. Apa sebabnya? Inna ahlaha kanu zalimin. Sesungguhnya penduduk desa itu mereka adalah zalimin, ai kafirin. Mereka itu adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Lalu berkata Nabi Ibrahim kepada siapa? Kepada para malaikat itu. Inna fiha Luta. Ingat loh, katanya Nabi Ibrahim kepada, di desa itu, di kota itu ada Nabi Allah Lut. Katanya para malaikat, nahnu a'lamu biman fiha. Kami lebih mengetahui siapa yang ada di dalamnya. Artinya apa? Nabi Ibrahim khawatir gara-gara mereka Nabi Allah Lut ikut binasa. Sedangkan Nabi Allah Lut sudah mengingatkan mereka, sudah menasihati mereka. Beda kalau membiarkan. Kalau ada kemungkaran, kalau ada kejahatan kita tahu, kita biarkan. Allah menurunkan azab, yang diem, yang membiarkan akan katut, akan kena. Makanya di dalam kitab Nasaihud Diniyah, di dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar itu dijelaskan di situ. Ada 3 orang. Ada 3 orang. Orang yang diem, mengetahui kemungkaran, tidak menasihati, dia tidak ikut melakukan kemaksiatannya. Dia tidak menasihatinya dan tidak menjauhi. Yang kedua, dia menasihati, mengingatkan, tapi tidak menjauhi. Beda kan? Yang pertama nggak menasihati, tidak mengingatkan, tidak melakukan, tapi mereka tidak menjauhi. Kalau yang kedua, mereka mengingatkan, menasihati, tidak melakukan kemaksiatan itu, tapi mereka tetap dengan mereka, duduk dengan mereka. Yang ketiga, menjauh, menghindar. Lah, ini yang 2 binasa. Kalau Allah menurunkan azab, katut semuanya. Sekalipun ya nggak melakukan. Kenapa? Kenapa nggak menjauh? Karena ketika dinasihati tapi tetap ketika turun azab kena. Yang menjauh yang selamat. Yang menjauh yang selamat. Lah, Nabi Allah Lut ada di tengah-tengah mereka. Tapi Nabi Allah Lut bukan diem, mengingatkan, menasehati, menegur. Nabi Lut tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Makanya Nabi Ibrahim khawatir. Akhirnya katut terkena azab murka dari Allah Subhanahu wa taala karena kaumnya. Makanya khawatir, mengingatkan malaikat, inna fiha Luta. Ingat tuh ya, ada Lut di situ, ada Nabi Allah Lut di situ. Katanya malaikat, nahnu a'lamu biman fiha. Oh tenang, kami lebih tahu ya siapa yang ada di tempat itu atau daerah itu. Lalu katanya malaikat, lanunajjiyannahu, akan kami selamatkan. Dalam riwayat lanunajjiyanhu. Jadi ada 2 bacaan. Lanunajjiyannahu
atau lanunajjiyanhu. Jadi nun taukidnya tanpa tasdid atau dengan tasdid. Lanunajjiyanhu atau lanunajjiyannahu. Akan kami selamatkan. Siapa? Nabi Allah Lut. Wa ahlahu, bukan hanya Nabi Allah Lut, wa ahlahu dan keluarganya. Siapa keluarga di sini? Putrinya. Illa mra'atahu, kecuali istrinya. Jadi keluarganya diselamatkan kecuali istrinya. Kenapa kok istrinya tidak? Kanat minal ghabirin, karena istrinya ini termasuk yang terakhir kena azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sisa-sisa azab dari kaumnya itu didapatkan oleh istrinya Nabi Allah Lut. Nah, karena tadi itu ketika diperintahkan untuk keluar dengan tidak boleh menoleh, akan tetapi istrinya Nabi Allah Lut ini noleh. Hanya Allah Subhanahu wa taala karena tidak patuh diazab oleh Allah Subhanahu wa taala bersama kaumnya Nabi Allah Lut. Kemudian Qala ta'ala falamma dhahaba an Ibrahim ra'u wa ja'atul busyra yujadiluna fi qaumi Lut inna Ibrahima la'awwahum munib. Faqalatir rusul ya Ibrahimu a'rid an hadza aida ankal jidal wa makna jidal huna inna Ibrahim yas'al rabba wa yatrub ilaih. Nah, Nabi Ibrahim ini terus gitu loh, khawatir dengan Nabi Allah Lut ini terus. Makanya ketika ketakutan, kekhawatiran dari Nabi Ibrahim itu pergi, hilang. Nah, ketakutan yang pertama ini, dia anggap akan dapat sial dirinya atau keluarganya. Kemudian datang kabar gembira yang menghilangkan kesedihan dan ketakutan itu. Yujadiluna, Nabi Ibrahim ini terus yujadiluna, ngomong terus kepada para malaikat fi qaumi Lut, tentang kaumnya Nabi Allah Lut. Artinya gini, Nabi Ibrahim ini karena khawatirnya terus ngomong, ada Lut loh, ada Nabi Allah Lut, ada Nabi, khawatir, nggak pernah berhenti, terus malaikat kesel, terus ngomong seperti itu. Seakan-akan gitu, malaikat kesel. Nah, akhirnya katanya malaikat, ya Ibrahimu a'rid an hadza. Ya Ibrahim, tinggalkan ini. Artinya apa? Sudah, jangan kamu banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atau menuntut dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu qad jaa'a amru rabbik. Innahu qad jaa'a amru rabbik. Sudah, perintahnya Allah Subhanahu wa taala sudah datang. Perintahnya Allah itu sudah datang. Mau enggak mau, enggak mungkin tidak terjadi. Innahu qad jaa'a amru rabbik. Azab rabbik. Jadi azab, hukuman dari Allah untuk mereka itu sudah diputuskan. Wa innahum atihim, dan azab itu akan datang kepada mereka, ya, ghairu mardud, tanpa keraguan, ya, tanpa, nggak mungkin berpaling, hilang atau pergi daripada mereka. Jadi azab akan datang kepada mereka. Jadi Nabi Ibrahim ini meneman khawatirnya, ya, khawatir terus ngomong. Akhirnya kata malaikat, wis menengo, ya, wis azab pasti datang ke mereka, nggak mungkin tidak, ya, nggak mungkin tidak. Lah khawatir, biasa khawatir, apalagi anggaplah Nabi Allah Lut itu satu keponakannya, yang kedua seperti murid yang diutus oleh guru. Lah guru itu kan beda seperti murid. Kalau murid mungkin gurunya nggak makan menang,
Biasa seperti anak orang tua. Anak mangan, ndak mikir wong tua. Beda orang tua atau guru kepada anaknya atau muridnya. Kalau orang tua mikir anak, wis mangan apa durung ya anakku. Jadi dia ndak makan, dapat berkat ndak mangan. Mikir anak wis mangan apa durung. Kalau anak dapat berkat, lep entek. Cerita nang bapake nang ibuke, mang enak berkat ibu. Padha mek ngiming-ngiming ini. Ya. Jadi cerita tok nang bapake nang ibuke cerita tok. Kalau ibunya bapaknya ndak cerita, dikasihkan ke anaknya. Lah sama Nabi Ibrahim juga gitu. Nabi Ibrahim khawatir, nemen khawatirnya. Makanya terus kayak jadi tak azab. Kalau bisa jangan. Ada Lut itu di situ. Katanya malaikat, ya Ibrahim a'rid an hadza. Wis meneng wis. Hah? Wa innahum atihim azab ghairu mardud. Ya, azabnya pasti akan datang. Ya, akan datang. Tidak bisa tidak, pasti. Ya. Nggak mungkin lepas, nggak mungkin lolos, tetap akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebagian, masih banyak sebenarnya ceritanya. Masih banyak. Intinya Nabi Ibrahim terus itu ngomong untuk apa? Agar terbebas daripada azab. Terbebas daripada azab dan tetap apa? Azabnya tetap akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan azab dari kejahatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita darinya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan kita dan saudara kita yang Islam dari kemaksiatan, kejahatan dan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin.